Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang selalu menjaga keseimbangan. Semua sudah tertakar, tidak akan tertukar. Semua sudah terukur, tidak akan tergusur. Semua sudah terukir, tidak akan tersingkir. Semua sudah tertulis, tidak akan terkikis. Semua sudah tertuang, tidak akan terbuang. Segala puji bagi Allah yang maha adil, maha bijaksana. Semoga kita selalu mampu senantiasa bersyukur dan memujinya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat jeleb rahimakumullah, ya izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sebuah materi yang terkait dengan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, atau ada juga bilang kesehatan dan keselamatan kerja, begitu ya. Tentang safety, fokus kepada keselamatan, yang saya kasih judul adalah Guardian Angels for Safety, atau para malaikat penjaga keselamatan. Ini penting kita pahami, ya, mempelajari frekuensi tentang kemalaikatan supaya apa? Supaya kita insya Allah bisa hidupnya lebih selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi tema kita Guardian Angels for Safety, ya, para malaikat penjaga keselamatan. Ya. Sebelumnya yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap Nunu Zainul Fuad, ya, biasa dipanggil Zain atau Kang Zain. Ya. Lebih akrab seperti itu. Ya, ini profil singkatnya seperti ini. Ya, kita langsung ke materi aja. Nah, baik, teman-teman sekalian, rahimakumullah yang luar biasa, penuh berkah. Saya doakan semakin sehat lahir dan batin, semakin bahagia dunia dan akhirat, semakin selamat kehidupannya, semakin nikmat. Nah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sudah menikah, semoga keluarganya semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah punya anak, anaknya semakin solih dan solihah. Yang belum menikah, semoga segera dipermudah oleh Allah dipertemukan jodohnya. Nah, teman-teman sekalian, ada malaikat penjaga, ada setan pengganggu. Setan memang tugasnya mengganggu dan menggoda. Ya, malaikat menjaga dan mencatat apa yang kita lakukan, mengawasi kita, menjaga kita. Nah, tanyakan ke diri kita, siapa teman goib kita? Kan dua-duanya goib nih. Walaupun setan ada juga setan yang tidak goib ya. Setan yang dalam bentuk manusia, karena setan itu mina jinnati wan nas ya. Ada yang dalam bentuk jin, ada yang bentuk manusia. Nah, siapa teman dekat kita? Siapa yang sering kali kita ingat? Setan apa malaikat dalam hidup ini? Ya. Nah, jangan-jangan kita termasuk yang lebih sering mengingat setan dibanding mengingat malah malaikat. Ya. Misalkan Anda kalau lewat jalan yang gelap sendirian, nah biasanya yang Anda ingat itu gangguan setan atau penjagaan malaikat. Ya, bisa jadi di antara kita lebih banyak yang mengingat setan dibandingkan malaikat. Ya. Oh, Kang Zen, saya mah ingat Allah, jelas. Allah harus selalu diingat ya. Harus sering-sering kita ingat Allah. Ketika kita ingat setan, ya ingat Allah lebih utama. Ingat malaikat, ingat Allah jelas lebih utama. Ya. Ya. Ketika kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirojim, yang dirajam, yang dilempar batu, kan begitu ya. Ya, di situ kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, kenapa nggak minta perlindungannya kepada malaikat? Ya jelas, karena kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya mengabdi kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kepada malaikat itu hanya mekanisme yang Allah turunkan. Penjagaan malaikat adalah salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya tidak salah ketika kita dalam keadaan sepi, ya sendirian, kita ingat ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang Allah turunkan menjaga kita. Ya. Nah, itu berarti insya Allah itu tanda-tanda iman kita bagus, karena rukun iman kan ada 6 tuh,
Ya, satu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Itu yang kedua, iman kepada malaikat itu ya. Ya, nggak ada di antara rukun iman itu iman kepada setan, iman kepada hantu. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada iman kepada hantu ya. Tetapi tidak sedikit orang yang dalam keadaan sendirian yang diingat itu hantu dibandingkan malaikat ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu ya. Amin ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Kita lihat dulu polanya ya. Ada alam kasar ya. Ada alam kasar. Alam kasar itu alam fisik ya. Ada alam halus ya. Alam metafisik kan gitu. Ya. Ada alam kasar ya, ada alam halus. Ada juga apa? Alam malaikat yang lebih tinggi dari alam halus. Alam yang malak, yang kuat ya. Para malaikat ada di sana, alam malaikat. Maka ini alam ini punya dimensinya masing-masing begitu ya. Punya wilayahnya masing-masing secara dimensi. Jadi misalkan ya kan jin itu hidupnya di alam halus, sedangkan manusia hidup di alam kasar. Misalkan di rumah Anda ya ada jinnya ya. Selama Anda dan jin itu hidup di alam masing-masing, nggak ada masalah, nggak akan ketemu gitu. Tapi ketika Anda sudah mulai iseng misalkan pengen lihat jin, iseng manggil orang buat nangkep jin masuk ke dalam botol misalkan gitu ya. Iseng, ya bisa aja ketemu. Ya, Andanya pengen tahu jin, nanti jinnya juga pengen tahu Anda. Tapi ketika semuanya hidup di alam masing-masing, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Kita nggak pernah tahu ya, di rumah kita ini ada jin atau tidak, wallahu a'lam. Dan memang nggak perlu tahu. Cukup hidup di alam kita masing-masing. Nggak ada masalah, karena beda dimensi. Beda dimensi. Ada alam kasar, ada alam halus, ada juga alam malaikat ya. Nah, cuman malaikat ini pilih-pilih ya, nggak akan masuk ke rumah yang mana di rumah itu ada patung, nah begitu. Ada tamsil, ada patung, nah, malaikat nggak mau masuk. Ya, maka lihat nih di rumah Anda ada patung nggak nih ya? Kalau ada patung, sebaiknya patungnya disingkirkan dari rumah Anda, begitu ya. Supaya apa? Supaya ada malaikat, karena malaikat ini menjaga kita. Ayatnya ada tentang malaikat penjaga, nanti kita akan bahas. Karena judulnya memang itu ya. Guardian Angel for Safety ya. Para malaikat penjaga untuk keselamatan. Ada yang lebih tinggi lagi, lebih halus lagi, lebih kuat lagi, lebih keren lagi dibandingkan alam malaikat. Apa itu? Itu adalah alam ruh. Ya. Wah, Masya Allah. Ada apa di sana? Waduh, ya. Ada apa? Wallahu a'lam. Ya, sebetulnya yang paling tahu hanya Allah. Kita hanya memprediksi, memperkirakan saja ada apa. Nanti coba kita akan bahas ya. Ada lagi yang lebih tinggi dari alam ruh. Apa itu? Ya, alam ketuhanan. Dan yang lebih tinggi lagi, yang kita nggak mungkin bisa menjangkaunya, kecuali suatu saat Allah akan izinkan itu terjadi ya. Yaitu ya Allah. Allah yang akan memperlihatkan dirinya kepada kita, dan itu terjadinya entah kapan. Karena sampai saat ini ya di dunia tidak ada satupun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin, mohon maaf, sebagian orang ada yang mengaku melihat Allah, karena Nabi Muhammad SAW ya dari beberapa dalil yang dibaca itu tidak melihat Allah ketika di Sidratul Muntaha, tetapi bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti jatah kita melihat Allah kalau kita sudah di surga ya. Sudah di surga, nanti ada saatnya kita jatah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya pasti luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Bagi laki-laki melihat wanita cantik aja sudah luar biasa indahnya, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi wanita melihat lelaki tampan saja, melihat artis Korea saja sudah sangat luar biasa mengembirakannya, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya boleh kita dan bisa kita lakukan ketika kita sudah masuk surga. Dan saya doakan supaya kita semua, termasuk Anda yang hari ini mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah,
Ada apa di alam kasar? Ya, di alam kasar ya kita lihat ada manusia tentu saja ya. Ada binatang, tumbuhan, dan ada benda-benda. Ya. Di alam halus ada apa? Yang jelas ada jin. Ada manusia. Loh kok ada manusia juga? Karena manusia memang adalah perpaduan antara kasar dan halus. Itu manusia. Ada kasarnya fisik, ada halusnya jiwa. Ada raga, ada jiwa. Ada lahir, ada batin. Ada tubuh, ada ruhani di dalam diri kita. Ya, ini alam halus. Binatang juga. Ya. Oh, apa alam halusnya binatang? Ya, ada partikel-partikel halus di sana. Ada atom, ya, proton, ada quark, dan seterusnya. Ya. Ada energi yang halus. Tumbuhan juga sama, benda-benda juga sama. Ya, jadi kalau bicara alam kasar, ya itu manusia, ya, alam yang terlihat dan tersentuh. Nah, namun jin, ya jin juga kadang keluar ke alam kasar, ya. Kalau orang bilang jin yang kejadian itu siluman, nah sebetulnya itu bisa mengkotori cara berpikir yang benar, ya. Karena jin itu adalah makhluk halus, tinggal di alam halus. Justru ketika jin itu mewujudkan dirinya dalam bentuk kasar yang bisa dilihat dan disentuh, jin itu secara teori pasti akan melemah. Kenapa? Karena dia akan berupaya keras untuk bisa mewujudkan sesuatu yang halus menjadi kasar. Karena berdasarkan ilmu energi, yang halus lebih kuat dibandingkan yang kasar. Ya, oke ya. Maka kalau Anda suatu saat melihat hantu jin yang mewujudkan diri, tidak perlu lari, tidak perlu takut, ya. Karena sesungguhnya mereka sedang dalam keadaan yang lemah. Karena apa? Musuh yang terkuat adalah musuh yang tidak terlihat. Oke ya. Nah, alam malaikat ada apa di alam malaikat? Ada para malaikat tentu saja, ya. Dan juga ada jiwa-jiwa manusia yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jiwa kita bisa menembus tuh sampai ke alam malaikat kalau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau lebih suci lagi, levelnya sudah level Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sampai menembus ke alam ruhnya. Jiwanya sudah sangat bersih, ya. Yang ada ibaratnya, ya, wallahu alam. Kalau kejadian aslinya saya tidak bisa cerita karena saya juga tidak tahu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan jiwanya sampai bisa selevel jiwanya itu dengan ruh yang Allah tiupkan. Ruhnya, ruhul amin. Nah, maka malaikat itu, ya, malaikat, ya, itu ada di alamnya, tapi rajanya malaikat itu namanya malaikat Jibril yang suka disebut juga sebagai ruhul amin. Ya, atau ruh saja. Maka ketika Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, malam kemuliaan, kalimatnya disampaikan oleh Allah, malaikat yang turun itu adalah tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turunlah para malaikat dan satu ruh. Satu ruh ini apa? Ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Jadi kalau di alam jin, ya, ada setan. Setan ini punya raja, namanya rajanya setan adalah iblis. Di alam malaikat ada malaikat yang punya raja, rajanya malaikat namanya malaikat Jibril atau Ruhul Amin. Ya. Nah, lebih dalam lagi, teman-teman sekalian. Ada namanya alam ketuhanan yang isinya adalah Lauhul Mahfuz. Kalamullah inti ada di sana. Intinya kalamullah ada di Lauhul Mahfuz, ya. Lembaran-lembaran yang terpelihara. Lebih tinggi lagi tentu saja ada yang tidak berawal dan tidak pernah berakhir. Yang maha wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha terlihat dan juga maha tidak terlihat. Waz-zahiru wal batin. Dia, Allah itu maha terlihat dan juga maha tidak terlihat. Wah, luar biasa. Paradoks sekali, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ini gambaran, ya, gambaran alam-alam tidak persis seperti ini tentu saja. Yang paling tahu hanya Allah. Ini gambaran perkiraan, ya. Perkiraan saja, ya. Strukturnya kira-kira seperti ini kalau dari apa yang saya pahami dari beberapa literatur
mulai dari hadis, dari ayat Quran sampai dari ilmu sains tentang energi, ya, metafisika. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Ya. Nah, setan ada di mana? Setan tuh ada di sini, ada, ya. Di alam kasar setan ada. Setan dalam bentuk manusia. Setan ada juga di alam sini, yaitu setan dalam bentuk apa? Dalam bentuk jin. Nah, setan juga ada dalam bentuk jin, ya. Ada dua, ada bentuk jin dan juga bentuk manusia. Sedangkan malaikat ada di alam yang lebih tinggi di sini. Ya. Maka ya sebetulnya semakin tinggi alamnya, level alamnya, maka semakin kuat. Itu sebabnya ya malaikat ya bisa mengalahkan setan. Kekuatannya luar biasa ya. Setan bisa mengalahkan manusia. Kalau apa? Kalau manusianya hanya orientasi fisik, orientasi materi, orientasi benda, orientasi yang kasar. Apalagi manusianya kasar, galak, tukang marah. Nah, itu gampang dikalahkan oleh setan. Tapi kalau manusianya halus, lembut, disucikan jiwanya, maka manusianya bisa satu level dengan malaikat. Kalau manusianya sudah satu level dengan malaikat, maka setan nggak bisa mengalahkan manusia. Yang bisa mengalahkan setan bisa mengalahkan manusia manakala manusianya ada di level kasar, orientasinya materi fisik. Nah, sekedar informasi tambahan, ya ada alam, ujungnya alam itu disebut sebagai Sidratul Muntaha. Ini ujungnya alam semesta. Di mana disitulah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj, ya Mi'raj berkalam-kalam, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga turunlah perintah sholat 5 waktu, ya perintah sholat 5 waktu saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Di sana Nabi melihat surga dan juga melihat neraka. Nah, sudah sampai ke alam yang tinggi. Ya, itu sebuah gambaran. Kalau alamnya sudah tinggi, maka surga itu gambaran kenikmatan yang terus-menerus, neraka itu gambaran kesulitan yang terus-menerus. Maka semakin kita tinggi ya alamnya, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatannya itu terus-menerus, nggak silih berganti lagi. Tetapi kalau masih di alam kasar, kenikmatannya ya silih berganti, ya sulit dan mudah, ya sulit dan gampang, susah dan mudah, sedih dan senang itu silih berganti ketika masih ada di ranah alam kasar, di alam dunia ini, ya alam dunia di bawah langit pertama. Kan kalau Sidratul Muntaha sudah ada di atas langit ketujuh. Baik ya. Nah, teman-teman sekalian yang luar biasa, rahimakumullah. Dari sini kita sudah melihat bahwa ya penjagaan malaikat itu keren sekali sebetulnya kalau kita dijaga oleh malaikat. Ya, hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena malaikat memiliki energi yang sangat luar biasa, ada di level yang sangat tinggi. Ya, manusia akan celaka ketika manusia terganggu oleh mekanisme cara menggodanya setan. Bagaimana setan menggoda nanti kita akan lihat. Nah, yang jelas bagaimana kita hari ini punya mindset, ya, punya visi, kita akan berjalan. Kita jangan sampai termasuk orang-orang yang berfokus hidup hanya di alam kasar. Yang dicari materi, kebendaan, peraturan yang sifatnya fisik, tapi kita coba main lebih halus lagi. Ada sesuatu yang lebih kuat yang nggak terlihat oleh pandangan mata kita. Apa itu? Kekuatan dari malaikat. Lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih dekat lagi. Maka kita tentu saja akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana gambar di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat nih gambarnya, alam kasar, alam halus, malaikat. Terus kalau kita semakin mensucikan jiwa kita, maka kita akan sampai kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman sekalian, semakin kita sucikan jiwa kita, maka hidup kita akan semakin selamat dan nikmat. Kita semakin dekat dengan Allah, doa-doa kita pun semakin direspon dengan cepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat.
Jadi sesungguhnya Allah itu udah dekat. Cuman sering terasa jauh oleh manusia. Kenapa? Karena manusia terlalu bermain di alam kasar. Ya, sehingga terasa jauh dari Allah. Padahal Allah itu sesungguhnya dekat. Maka kita perlu mendekat kepada Allah. Setelah mendekat kepada Allah, maka saat itulah Allah sampaikan, aku respon, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan terus kebenaran, pertama caranya kita sucikan jiwa kita sehingga kita naik mendekati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dekat sama Allah, maka kita berkomunikasi, kita minta sesuatu kepada Allah. Nah, kita bisa seperti itu, bisa disucikan jiwa, yaitu dengan cara kita semakin beriman kepada Allah dan memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita berada di jalan yang benar, di jalan yang baik, yaitu jalan yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah jalan itu pasti akan melewati yang namanya surga, kan begitu. Karena kalau ingin dekat sama Allah harus masuk surga, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keselamatan yang hakiki. Maka bagi Anda yang hari ini ada di perusahaan yang sedang bergerak di bidang safety, K3 ya, keselamatan itu hadir ya berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dari setan. Itu sebabnya kalau kita terlalu bermain di alam kasar, setan mudah menggoda. Ketika setan mudah menggoda, maka keselamatan menjadi jauh dari kehidupan kita. Kita lanjutkan dulu, teman-teman sekalian. By the way, mungkin Anda bertanya, bagaimana sih cara setan itu mengganggu keselamatan? Bagaimana sih cara setan itu menggoda? Kumaha carana setan itu menggoda manusia, mungkin ya. Ya, kita lihat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu menggoda manusia lewat apa? Lewat keteladanan. Nah, itu. Gimana maksudnya Kang Zen? Itu ayatnya. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti apa? Kamu jangan meneladani setan, kan begitu. Berarti setan itu berhasil menggoda manusia lewat apa? Keteladanan. Keteladanan yang buruk, masalahnya begitu. Cuman salah satu keahlian setan adalah manusia menganggap baik apa yang buruk itu. Contohnya bagaimana? Contoh. Ini mohon maaf. Contoh, standing party, makan berdiri. Sebagian besar manusia, atau bukan besar, sebagian manusia menganggap itu keren. Standing party, makan sambil berdiri. Padahal setan menggoda lewat makanan. Itu ayatnya sangat jelas. Lihat ya, di surat Al-Baqarah 168 ini. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Jadi setan menggoda manusia melalui makanan. Melalui apa? Makanan. Dan makan itu harus dua unsur terpenuhi. Satu halal, dua baik. Halal untuk kepentingan batin kita, baik untuk kepentingan lahir kita. Halal untuk kepentingan jiwa kita, batin untuk kepentingan raga kita. Maaf, maksud saya baik atau thayyib untuk kepentingan raga kita. Nah, dari sini kita melihat, kalau kita makannya hanya halal tapi nggak baik, setan gampang masuk. Atau apalagi makannya sudah baik, sebetulnya secara gizi bagus, tapi tidak halal. Tuh, Kang Zim, memang ada makanan baik yang tidak halal? Ada. Bukan dari sisi makanannya, tapi bisa jadi makanannya baik tapi hasil nyolong. Makanannya baik tapi hasil korupsi. Atau makanannya baik tapi makannya sambil berdiri. Standing party. Makannya sambil berdiri, hati-hati ya.
Sehingga apa? Sehingga setan mudah menggoda orang yang makannya sambil berdiri. Bayangkan ya, sudah makannya sambil berdiri, pakai tangan kiri, lupa berdoa kepada ilahi. Sukses banget setan meneladani. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi setan menggoda dari makanan itu. Hati-hati ya. Maka dalam konsep Islam itu luar biasa sebetulnya. Walaupun saya perhatikan ya agak sedikit orang itu yang makannya itu apa ya? Yang makannya itu berdoa dulu dengan benar, dengan khusyuk. Ya. Kalau kita lihat ada sebagian dari orang atau mungkin kita mengalami ya. Kita makan itu ya, makan, ambil terus baca bismillahnya juga asal-asalan. Ini khususnya makan besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana langsung makan. Ya. Padahal kalau kita perhatikan, ini punten ya teman-teman kita yang agamanya Nasrani, saya perhatikan itu sebagian dari mereka kalau berdoa itu khusyuk itu. Ya, beberapa yang saya kenal. Tundukan kepala, tep. Ya, wallahu alam yang dibaca apa karena saya tidak mendengarkan, tapi saya melihat kehusuannya itu. Melihat ketundukannya, kesyukurannya, itu luar biasa. Nah kita harusnya bisa lebih lagi, yang beragama Islam itu harusnya bisa lebih lagi. Sebelum kita makan, khususnya makan besar, ya kita lihat dulu makanannya, kita perhatikan, kita ingat Allah, lalu kita baca dengan khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita baca doa mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Bacanya bukan sekedar baca, tapi baca dengan paham. Kenapa ya barik lana, enggak barik li? Barik lana, ya Allah berkahilah kami. Kenapa? Kan yang makan aku, kenapa kami yang diberkahi? Karena apa? Ketika kita mengatakan barik lana, berarti yang berkahnya itu bukan hanya kita, tapi makanannya berkah. Berasnya, nasinya berkah. Sayurnya berkah, lauk yang berkah. Para petani yang menanam berasnya dapat berkah. Yang jual berasnya, agen berasnya dapat berkah. Yang mancing lauknya, mancing ikannya dapat berkah. Yang ternak ayamnya dapat berkah. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang usaha, yang bisnis yang terkait dengan ini juga dapat berkah. Ya. Maka ketika kita berdoa Allahumma barikana, di situ kita sedang menebar salam, menebar keselamatan untuk alam semesta ini. Allahumma barik lana fima, dari apa-apa rozak tanah yang telah engkau rizkikan kepada kami. Maka kalimat ujungnya waqina azabannar, dan jauhilah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Kenapa? Karena itu tadi banyak sekali orang terjebak masuk neraka karena makanan yang tidak memenuhi standar halal dan thayyib. Halal dan thayyibah, standar halal dan standar baik. Nah, karena tidak memenuhi standar halal dan thayyib tersebut, maka setan mengganggu. Kalau setan sudah mengganggu, maka akan mudah terjerumus ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Hei, teman-teman sekalian rahimakumullah. Ya. Kita lanjutkan. Lalu di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Bagaimana sih cara setan mengganggu, menggoda manusia? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dikelilingi, dibisikin oleh setan untuk melakukan kesalahan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Wah, ini Masya Allah ya, ini ayat sangat luar bidahsyat, Masya Allah ya. Jadi setan itu menggoda manusia itu dengan mengelilingi kita. Tawaf, ditawafi setan. Ya. Ciri-ciri orang yang sudah ditawafi setan itu apa ciri-cirinya? Punya hasrat kuat, ingin berbuat maksiat, berbuat buruk, berbuat negatif, suuzon terus bawaannya. Ya. Namun orang-orang yang sedang ditawafi setan itu, kalau dia bertakwa, yang dilakukannya apa? Dia segera ingat Allah. Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu setelah dia ingat Allah, dia introspeksi diri, dia sadar, oh ini kesalahan saya. Oh ini kesalahan saya. Kenapa ini hasrat pengen banyak berbuat maksiat? Ini bisa jadi tanda-tanda saya akan celaka. Maka saya harus segera introspeksi, mana kesalahan saya? Jangan-jangan, nah ini kalau bicara K3, jangan-jangan tadi APD-nya ya belum benar nih masangnya. Jangan-jangan ada SOP yang belum dilakukan dengan baik. Jangan-jangan ya ada sesuatu yang terabaikan. Ada hazard, potensi bahaya yang terabaikan. Nah, inilah orang-orang yang luar biasa. Ketika dia digoda oleh setan, ingin kok bawahnya pengen maksiat ya, itu tanda-tanda akan celaka sebetulnya. Akan ada kepedihan yang datang dalam kehidupannya. Maka dia segera ingat Allah dan ingat kesalahan-kesalahan dirinya. Sehingga apa? Sehingga ia menjadi tidak celaka, insya Allah. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Teman-teman, sahabat safety, sahabat jeleb, rahimakumullah. Ternyata setan menggoda manusia, ya, ingin menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar, jalan yang lurus, itu mengelilingi kita. Dari mana? Dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Yang targetnya, ya berarti setan itu ada 4 nih di sini ya. Satu setan yang di depan, ya, satu di belakang, ya, yang kedua di belakang, yang ketiga di kanan, yang keempat di kiri. Yang targetnya apa? Targetnya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Agar manusia tidak bersyukur. Itulah target dari setan. Agar manusia tidak bersyukur. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Kalau hari ini kita sangat mudah mengeluh, berkeluh kesah, susah melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, susah tersenyum. Itu tanda-tanda kita sudah berhasil digoda oleh setan. Tanda-tanda kecelakaan dekat, tanda-tanda azab neraka dekat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terlindung dari hal yang demikian. Targetnya setan itu bikin kita nggak bersyukur. Itu targetnya. Tanyakan diri kita, hari ini ada nggak yang kita keluhkan? Atau malah banyak? Bagi Anda yang masih SMA, masih SMP, coba. Misalkan Anda dapat nilai ya rapot bagus lah. Ya, ada 10 mata pelajaran misalkan. 8 pelajaran itu nilainya di atas KKM. Bahkan nilainya sampai ada 90 ya. Nah, 2 pelajaran di bawah KKM. Bahkan ada yang nilainya cuma 50. Pertanyaannya, mana yang lebih sering Anda ingat? Nilai yang besar apa yang kecil? Ya, begitu. Manusia mudah sekali tidak bersyukur. Padahal cuma 2 dibandingkan 8 tadi. Cuma 2 yang jelek, 8 yang bagus. Tapi Kang Zen, orang tua saya masalahnya yang difokuskan yang itu terus. Ya. Begitu sama, sarwana kalau gitu. Sami mawon. Ya. Atau begini, ini wajah Anda ceritanya mulus. Amin ya. Lalu Allah kasih 1 jerawat di pipi Anda. 1 jerawat, hanya 1. Kemudian Anda bercermin. Pertanyaannya, mana yang pertama kali Anda lihat di dalam cermin? Hidung Anda atau jerawat Anda? Jerawat. Memang besar mana hidung sama jerawat? Hidung. Kenapa lupa sama nikmat hidung? Hanya gara-gara 1 jerawat yang kecil. Keahlian setan. Setan itu menggoda kita agar kita menyimpang dari jalan yang lurus. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak mengeluh, berkeluh kesah, menyalahkan orang lain. Kalau sudah ada tanda-tanda mengeluh, menunda, menyalahkan, banyak alasan, itu tanda-tanda kecelakaan sudah dekat dalam hidup Anda. Nauzubillahi min dzalik. Namun manusia untungnya juga dijaga malaikat.
Ada setan yang menggoda, ada malaikat yang menjaga. Nah, Masya Allah ya. Nah, kita buka nih ayat-ayatnya tentang penjagaan malaikat ya. Kita buka ayat-ayatnya. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi malaikat rupanya sip-sipan nih ya menjaga kita. Ada yang di depan, ada di belakang. Ya. Oke ya. Mereka menjaga kita nih. Ya, menjaga kita atas apa? Atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Perlu kita simak baik-baik ya. Bahwa ternyata ya ada hal yang luar biasa yang kadang kita lupa di sini ya. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada malaikat yang menjaga kita sehingga hidup kita selamat hari ini, maka bisa jadi loh, ini bisa jadi kecelakaan itu akan sering terjadi di mana-mana, setiap saat, setiap waktu. Ada kendaraan mobil kecelakaan, belum sempat polisi datang, sudah datang kecelakaan lagi, ada kecelakaan lagi. Kenapa? Karena hakikatnya manusia itu lemah, tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Kenapa manusia masih selamat sampai sekarang? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mekanisme penjagaan malaikat di depan dan di belakang. Bergiliran malaikat itu menjaga kita. Ya. Tentang kalimat berikutnya kita akan bahas nanti di slide berikutnya tentang sesungguhnya Allah dan seterusnya ini ya. Ya, di slide yang ini yang penting kita pahami bahwa malaikat menjaga kita di depan dan di belakang secara bergiliran atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Qaf ayat 16 dan 17 disampaikan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Wah, berarti malaikat ada di kanan dan di kiri yang tugasnya mencatat. Ya. Yang sebagian para ulama menyebutnya malaikat rokib dan atid, kan begitu ya. Jadi ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ada yang menjaga di depan dan di belakang, yang nyatet di kanan dan di kiri. Nah, begitu ya. Totalnya juga ada 4. Tadi setannya juga ada 4. Karena setan ya menggoda manusia. Nah, berdasarkan surat Al-A'raf, sama ayatnya 16 dan 17 ini bisa sama nih ayatnya. Cuman itu surat Al-A'raf, surat ke-7. Ya, setan menggoda manusia dari depan, ya, belakang, kanan dan kiri. Ternyata malaikat juga ada di depan, belakang dan kanan kiri manusia. Fair lah pertandingannya ya. Nah, kalau tanding tuh 4 lawan 4 nah gitu ya. Insyaallah ya. Luar biasa. Ya. Nah, selain malaikat yang menjaga, ada 2 yang mencatat 2. Allah juga akan turunkan malaikat-malaikat khusus kepada orang yang istiqomah, orang yang bersabar, orang yang konsisten, orang yang beriman kepada Allah dengan istiqomah. Itu sebabnya kalau kita perhatikan bisnis-bisnis yang sukses, itu bisnis-bisnis yang dijalani dengan istiqomah, bersabar, berbaik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak banyak sedih, tidak banyak khawatir, tidak banyak takut. Allah berfirman surat Fussilat ayat 30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah, komitmen dan konsisten. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Jadi ada tambahan. Selain 4 malaikat tadi, ya, yang udah kebayangkan jumlah malaikat berarti lebih banyak daripada jumlah manusia. Satu manusia aja ada 4 malaikat di sekitarnya minimal. Tambah lagi bagi orang yang komitmen, istiqomah, ada malaikat lagi yang turun, yang kasih motivasi, kasih dorongan, kasih semangat dengan kalimat Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, dan janganlah kamu bersedih. Dan malaikat menggembirakan kita dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kita. Ya. Itu sebabnya orang-orang ciri-ciri yang dapat motivasi dari malaikat, misinya surga. Ketika dia mau marah, kesel sama pelanggan misalkan ya,
kesal dengan anak buah, dia langsung ingat la taqdob walakal jannah. Saya nggak boleh marah karena visi saya adalah jannah, surga. Dia gembira. Apapun keadaannya, dia berlapang dada, dia bergembira, istiqamah. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, jadi sebenarnya, dan memang ini akan saya bahas surat Ar-Ra'd tadi, surat 13 ayat 11 ya. Karena baru kalimat awal di depan tadi yang sempat dibahas ya. Sebenarnya lah teman-teman sekalian, asalnya segala sesuatu adalah dalam keadaan nikmat dan selamat. Nabi Adam dan Siti Hawa itu asalnya nikmat dan selamat hidupnya di surga. Tapi karena membuat kesalahan, ketidaksyukuran, bayangkan semuanya boleh dimakan. Kecuali satu pohon itu jangan didekati. Manusia namanya juga ya. Ya, dan kita keturunannya Nabi Adam dan Ibu Hawa, Siti Hawa. Maka mental-mental seperti itu masih ada terbawa dalam memori genetik dalam diri kita. Itu sebabnya penting betul kita memahami, menyadari hal itu supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti baiknya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kesabarannya, istiqomahnya, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang perlu kita pelajari setelah mereka berdua ya turun ke bumi ini. Maka keduanya bersabar, saling mencari ya. Lama sekali, saya wallahu alam ya, berapa tahun mereka saling mencari, akhirnya berjumpa ya. Masya Allah ya. Jadi segala sesuatu itu nikmat dan selamat. Keingkaran manusialah yang mengubahnya menjadi tidak selamat dan tidak nikmat. Ingkar. Ya. Sama di perusahaan K3 ya. Sebetulnya ya, kalau sistemnya itu kan SMK 3-nya itu sudah ada, sudah. Kenapa sudah ada SMK 3? Culture-nya juga sudah baik. Kenapa kok ada saja kecelakaan? Jawabannya sederhana, karena ada keingkaran di sana. Ada ketidaksyukuran, karena target dari setan itu adalah membuat seseorang itu tidak bersyukur, sering mengeluh dan sebagainya. Walaupun culture-nya terlihat baik ya, iklim budayanya baik ya, SMK 3-nya diterapkan dengan baik. Kita tapi nggak pernah tahu hati-hati orang yang bekerja di sana. Maaf, mungkin gajinya kurang, lalu dia mengeluh, atau di rumahnya sedang ada masalah dengan pasangannya dan lain sebagainya. Itu bisa mengundang potensi kecelakaan di tempat kerja. Ya. Kenapa? Karena ketika itu setan sudah mengganggu, penjagaan malaikat menjadi minimalis. Malaikat akan maksimal menjaga kepada orang-orang yang istiqomah, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 disampaikan, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, tadi itu udah kita bahas. Kita masuk ke kalimat berikutnya yang saya tulis warna hitam dan miring ya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ketika kita membaca kalimat ini ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rata-rata sebagian besar orang menjadikan ayat ini sebagai ayat motivasi untuk berubah. Padahal kalau kita lihat ini adalah ayat introspeksi, kenapa kita berubah? Tadinya kan sudah enak, udah nikmat, udah selamat, kenapa diubah? Begitu. Ya. Allah nggak akan ubah jadi buruk kalau kitanya nggak mengubah jadi buruk. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yaitu Allah. Teman-teman sekalian yang luar biasa. Untuk lebih jelas lagi, oh berarti Kang Zain ini bukan ayat motivasi. Sebetulnya bukan, tapi ini lebih kepada ayat introspeksi. Ingatlah, tadi disampaikan ya, orang-orang yang bertakwa ketika dibisiki, dikelilingi oleh malaikat, segera ingat Allah dan introspeksi diri, mengingat kesalahan-kesalahannya. Ini ayat introspeksi.
Saya hidupnya sebelumnya baik-baik aja, kenapa sekarang kok jadi kacau gini ya? Introspeksi. Allah nggak akan mengacaukan kita, kecuali kita sendiri yang mengacaukannya. Begitu. Dipertegas di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Subhanallah. Teman-teman sekalian, ya, Allah itu ngasihnya nikmat, tapi kitalah yang mengubahnya menjadi tidak nikmat. Allah itu ngasihnya selamat, tapi kitalah yang mengubahnya menjadi tidak selamat. Maka introspeksi dirilah. Introspeksi pertama apa perlu kita lakukan? Yaitu jangan-jangan kita kurang bersyukur, tidak bersyukur, sering mengeluh kufur nikmat. Itulah ternyata pemicu kecelakaan yang banyak dilupakan. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kami bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan menambahkan nikmat kepadamu. Justru kalau bersyukur, nikmatnya ditambah. Tapi jika kamu ingkar dari nikmatku, maka azabku sangat berat. Azabku sangat pedih. Maka kamu akan celaka. Nah, di sini kita sudah lihat pola kecelakaan kerja sederhana, yaitu ketidaksyukuran para karyawannya, ketidaksyukuran para pimpinannya, ketidaksyukuran ya para manajernya, termasuk ketidaksyukuran ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka nih hati-hati. Kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah keselamatan akan meningkat secara dahsyat. Ya. Karena apa? Karena Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga lebih optimal. Mungkin secara teknis perusahaan A dan perusahaan B sama, SMK 3-nya, iklim budayanya sama. Yang membedakan apa? Perusahaan A lebih bersyukur, perusahaan B banyak mengeluh. Maka yang banyak celaka sudah insya Allah bisa dipastikan perusahaan B yang tidak bersyukur banyak mengeluh. Oke, kita lanjutkan. So, bagaimana caranya agar keselamatan kita dijaga oleh Allah melalui mekanisme kinerja para malaikatnya? Nah, ini menarik nih. Kita tadi sudah belajar tentang malaikat itu ya ada di alam mana ya, dan bagaimana cara kerja malaikat dan juga bagaimana cara kerja setan ya. Kita sudah memahami itu. Sekarang kita pahami lebih lanjut. Caranya bagaimana biar mekanisme kinerja para malaikat ini ya datang untuk menyelamatkan kita. Pertama, kenali kebiasaan dan kesukaan para malaikat. Penting. Ya, contohnya tadi disampaikan ya, malaikat nggak suka patung tuh. Maka kalau banyak patung, ya itu sebagai tanda bahwa kecelakaan itu akan banyak datang. Malaikat nggak suka orang-orang yang suka mengeluh. Ya, kalau banyak keluhan, tidak bersyukur, itu tanda-tanda kecelakaan akan banyak datang. Nah, begitu ya. Maka kenali kebiasaan dan kesukaan para malaikat. Ya. Yang kedua, ikuti kesadaran mereka. Mereka kenapa sih punya kesadaran seperti itu? Mereka kenapa sih malaikat tuh nggak suka patung misalkan? Oh, ternyata malaikat nggak suka patung karena banyak manusia yang suka menyembah patung. Ya, maka yang aman hindari patung. Hindari patung ya. Kenapa sih para malaikat itu suka menolong orang-orang yang bersyukur? Karena malaikat itu hobinya bersyukur kepada Allah, memuji Allah kerjanya, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat lihat, ini manusia ini sama nih sama aku kan begitu. Aku suka bersyukur, dia suka bersyukur. Aku suka bertasbih, dia suka bertasbih. Aku jadi pengen akrab sama dia. Akhirnya dijaga kita sama malaikat.
Ya, kenapa? Satu frekuensi. Ya. Maka kita ikuti semampunya aktivitas mereka. Oh, malaikat suka bersyukur, saya bersyukur. Malaikat suka bertasbih, saya bertasbih. Malaikat suka sholawat, saya juga bersalawat. Nah, ini meneladani sikap atau sifat dari malaikat sehingga kita satu frekuensi dengan malaikat. Ya, malaikat kan jadi akrab tuh. Kalau udah satu frekuensi kan jadi terbangun chemistry-nya kan begitu istilahnya. Jadi akrab ya. Maka berusahalah untuk satu frekuensi dengan para malaikat, ya, insya Allah, ya, dengan cara apa? Dengan teruslah kita mensucikan jiwa, kita ikhlaskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat senang banget tuh sama orang-orang yang ikhlas, ya. Ketika kita ikhlas mengabdi kepada Allah, malaikat itu dengan sukarela mendoakan kita, menjaga kita. Masya Allah, tabarakallah. Allah tuh bikin mekanisme sudah sangat luar biasa, seimbang, dan menyelamatkan kalau kita mau melakukannya. Head, ya. Yuk tuh, kita kenali. Apa sih kebiasaan, kesukaan para malaikat selain yang tadi sudah saya sebutkan? Nah, ada beberapa ayat dan dalil yang bisa kita lihat, ya, supaya apa? Supaya kita semakin termotivasi, gitu ya. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Dan tiada pula merasa letih, mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Masya Allah. Wow, ya, luar biasa teman-teman sekalian. Pertama, malaikat tidak punya rasa angkuh untuk menyembah Allah. Ya, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, ya. Maka ketika kita ada rasa angkuh menyembah Allah, ngapain sih nyembah Allah? Yang nggak nyembah Allah aja banyak yang hidupnya senang, saya nyembah Allah. Nah, itu tanda-tanda ada rasa angkuh. Nauzubillah min dzalik. Dan malaikat tidak ada rasa letih. Nah, teman-teman sekalian, ya, kalau manusia mah pasti ada rasa letih, ya. Saya juga ada rasa letih. Cuman kalau kita dijaga oleh malaikat, frekuensinya dekat sama malaikat, salah satu ciri-cirinya apa? Tidak mudah letih kita. Kalau kita tidak mudah letih, itu tanda-tanda, insya Allah, tanda-tanda kita sudah mulai satu frekuensi dengan para malaikat. Dan mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Wow, Masya Allah. Tasbihnya tuh nggak ada henti-hentinya, maka kita ya nggak bisa melakukan itu, kita ya. Saya nggak bisa, ya. Anda mungkin ada yang bisa, ya, dengan teknik atau bertemu guru yang kredibel mengajarkan tentang hal itu. Tapi setidaknya dalam Al-Quran gitu, kita tuh disuruhnya bertasbih sebanyak-banyaknya, ya, pagi dan sore, ya, di malam dan siang, Masya Allah. Ya, ikuti juga tasbihnya malaikat. Ya, malaikat senang bertasbih dengan kalimat Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih. Itu tasbihnya para malaikat. Kita ikuti Subhanallah, Maha suci Allah, wa bihamdih, segala puji baginya. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih. Terus banyak bertasbih seperti itu. Insya Allah frekuensi kita akan semakin dekat dengan malaikat, sehingga penjagaan dari malaikat kepada kita pun insya Allah semakin bertambah. Apalagi kebiasaan para malaikat, karakter sikap malaikat, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Guys, teman-teman sekalian, nah begitu ya. Sekarang guys, ya. Di sini kita lihat ternyata alam semesta ini hampir hancur, pecah. Tapi untunglah para malaikat senantiasa bertasbih dan memuji Allah, sehingga nggak jadi pecah alam semesta ini. Dan para malaikat senang memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Dari kalimat ini ada kesan manusia-manusia itu di bumi banyak bermaksiat sehingga membuat langit itu hampir saja pecah. Namun malaikat menjaganya dengan cara memperbanyak tasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampun bagi manusia yang ada di bumi. Ya, ini. Jadi kita juga sama, ya.
Kalau punya teman ya misalnya jarang sholat, jarang sedekah, jarang melakukan kebaikan, doakan, mohonkan ampun, ya Allah, ampuni temanku itu. Aku lihat temanku itu jarang sholat, ya Allah. Diajak sholat dia malas, ampuni. Padahal dia muslim, ya Allah. Diajak sedekah juga malas, ya Allah, ampuni dosanya. Ya. Nah, harusnya begitu. Itu berarti kita punya karakter malaikat. Ya, jangan malah dihardik atau dilaknat itu. Itu pasti masuk neraka temanku itu, kasihan. So tahu kita. Nauzubillahimin dzalik. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ghafurur Rahim. Ya. Apalagi karakter kebiasaan malaikat, kesukaan malaikat, dan sesungguhnya kami para malaikat benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan sholat, tawaf, dan perintah Allah lainnya. Jadi malaikat itu bersaf-saf, rapi. Insya Allah ya, bersaf-saf. Selain itu, surat Al-A'raf ayat 206, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak pernah merasa enggan menyembah Allah. Nah, ini perlu kita bangun. Karena kalau dengar azan, enggan nggak untuk sholat, enggan nggak untuk ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sholat lagi. Ya, memang sih dilakukan tapi enggan. Nah, malaikat tuh nggak pernah enggan. Jadi kalau kita ingin akrab sama malaikat, bukan akrab sama setan, ya, kita juga harus tidak pernah enggan. Ini salah satu bentuk aplikasi dari rukun iman kepada malaikat. Mereka mentasbihkannya dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Jadi malaikat itu tidak pernah bersujud kepada yang lain kecuali kepada Allah. Tapi Kang Zen, di Quran disebutkan malaikat bersujud tuh kepada Nabi Adam. Ya, mungkin ada yang bertanya begitu ya. Sujudnya bukan sujud menyembah Adam. Di situ sujud menyembah Allah. Jadi di sini dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sujudnya. Jadi para malaikat bersujud kepada Nabi Adam itu karena perintah Allah, bukan perintah Nabi Adam. Jadi dalam rangka mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada Nabi Adam. Ya, itu beda. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Masya Allah. Apalagi ya para malaikat itu kebiasaannya yaitu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Masya Allah, tabarakallah ya, bersalawat ya. Apalagi dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan salawat kepada aku 1 kali, kata Nabi, maka Allah mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Dihapus darinya 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah kita akan lebih selamat hidup ini. Ya. Oke, kita simpulkan ya teman-teman sekalian di slide terakhir ini. Ya, so apa yang harus kita lakukan agar kita hidupnya semakin selamat? Ya, baik selamat di rumah, selamat di jalan raya, selamat di tempat kerja. Maka salah satu cara yang Allah sampaikan kepada kita adalah yaitu dengan cara memahami, menyadari, mengikuti kebiasaan dan kesukaan para malaikat sebagai aplikasi dari salah satu rukun iman, yaitu iman kepada malaikat. Ya, apa saja yang dilakukan oleh para malaikat? Selalu bertasbih dan memuji kepada Allah. Apalagi tidak angkuh, hanya bersujud menyembah kepada Allah. Apalagi menjaga manusia dan memohonkan ampun untuk manusia. Ya, jadi kalau Anda suka menjaga orang lain, Anda care sama orang lain, itu insya Allah malaikat akan care kepada Anda. Ya. Apalagi tidak merasa letih dan enggan dalam beribadah. Apalagi bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi suka bersaf-saf, teamwork, team pray. Ya. Jadi
Zikirnya bareng-bareng, doanya bareng-bareng, kerjanya bareng-bareng, bersama-sama, saling mendoakan juga, bersaf-saf. Ya. Apalagi menyukai orang-orang yang istiqomah dan bersyukur. Jadi kalau orang yang tidak istiqomah, orang yang pelin-pelan, ya, orang yang tidak bersyukur, tukang mengeluh, itu dijauhi, tidak disukai oleh malaikat. Ya, nauzubillah min dzalik. Kalau malaikat udah nggak suka, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu teman-teman sekalian rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk sinergi lebih lanjut, bisa online atau offline ya, bisa hubungi apa yang ada di slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.